Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfunisa Farhana dengan NIM 2114010041 kelas PAID. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview modul ajar pembelajaran akidah akhlak di sekolah atau di madrasah. Nah, yang pertama yaitu terdapat cover mengenai modul ajar pembelajaran akidah akhlak di sekolah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, di dalamnya terdapat disusun oleh Lutfunisa Farhana, kemudian dosen pengampu yaitu Dr. Naila Hayati SPDI MA. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada bagian informasi umum. Yang mana dalam informasi umum ini, yang pertama itu ada identitas modul. Identitas modul ini terdapat nama penyusun yaitu Lutfunisa Farhana, kemudian instansi yaitu MTSN 3 Pasaman Barat, satuan pelajaran 2023-2024, kemudian satuan pendidikan yaitu Madrasah Sanawiyah, kemudian elemennya yaitu akidah akhlak dan kelasnya kelas 7 genap. Kemudian alokasi waktu 2 JP dikali 40 menit dan target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Nah, selanjutnya dari informasi umum tersebut ada pula model pembelajaran yang mana di sini saya menggunakan discovery learning. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dengan model pembelajaran discovery learning ini itu dapat memecahkan masalah yang mana siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mandiri dalam mencari ataupun menemukan materi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran yang mana di sini dalam modul K ini saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan latihan. Nah, selanjutnya yaitu ada profil pelajar Pancasila yang mana itu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, mandiri, gotong royong dan bernalar mandiri dan kritis. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang mana di sini saya menggunakan media seperti laptop, LCD, proyektor, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kertas dan spidol, serta sumber belajarnya itu menggunakan buku Akidah Akhlak MTSN kelas 7. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti ini ada capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajarannya itu memiliki perilaku beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, setan dalam fenomena kehidupan. Nah, kemudian yaitu tujuan pembelajarannya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang mana terdapat 4 kriteria ketercapaian target pembelajaran, yaitu yang pertama mencermati dan mengamati pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Kemudian mendiskusikan pengertian, tugas-tugas, sifat-sifat dan hikmah kepada malaikat dan makhluk-makhluk selain malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesimpulan mengenai pengertian, tugas-tugas, sifat-sifat malaikat, hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang terakhir yaitu menyajikan hasil diskusi berupa presentasi tentang pengertian, tugas-tugas dan sifat-sifat malaikat serta hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain dari malaikat. Nah, selanjutnya dalam kompetensi inti ada pemahaman bermakna, yang mana peserta didik mampu memahami dengan mempelajari iman kepada malaikat dan sifat-sifat tugas-tugas malaikat serta makhluk gaib lainnya, yang mana hal ini dapat memperkuat iman seorang muslim. Selanjutnya itu pertanyaan pemetik seperti ada 3 contoh. Di sini saya buat 3 contoh. Yang pertama contohnya seperti mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua itu apa saja sih tugas-tugas dari malaikat dan implementasi dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu apa hubungannya tugas-tugas malaikat dengan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran, yang dimana sini saya menjadi guru itu menyiapkan media pembelajarannya. Kemudian saya pun menyiapkan video pembelajaran yang akan saya tayangkan kepada peserta didik. Kemudian menyusun LKPD. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan instrumen asesmen yang nantinya akan saya gunakan dalam proses belajar mengajar.
Selanjutnya yaitu asesmen, yang mana asesmen ini yang pertama ada asesmen awal, yang mana itu adalah proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak dalam mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif, yang mana asesmen ini adalah digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang sedang berlangsung, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi peserta didik dan itu dapat memperbaiki proses belajar peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif, yang mana asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, contoh dari asesmen ini seperti penilaian sikap, penilaian sikap ini seperti observasi, kemudian penilaian pengetahuan seperti tes tulis, selanjutnya yaitu penilaian psikomotor, yang mana contoh dari penilaian psikomotor ini seperti membuat media pembelajaran yang sederhana. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran pada pertemuan satu ini yang pertama yaitu kegiatan pelajaran. Yang pertama itu pendahuluan, yang mana guru itu membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama tadarus Al-Quran secara bergantian. Nah, kemudian guru melakukan pengambilan absen terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu guru memberikan motivasi atau mengajukan pertanyaan dan berkaitan dengan materi pembelajaran, yang mana tersebut dapat menyampaikan cakupan materi serta tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan pada proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, dalam hal tersebut itu kita menggunakan alokasi waktu selama 10 menit. Selanjutnya yaitu inti. Nah, dalam bagian inti ini ada beberapa runtutan. Yang pertama yaitu guru melakukan pembelajaran dengan mendiferensi proses, di mana peserta didik itu diberikan kebebasan untuk mengelola informasi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan. Itu digunakan waktu selama 10 menit. Kemudian peserta didik mengkomunikasikan hasil analisis kelompoknya dengan kelompok lain, itu digunakan selama 20 menit. Selanjutnya yaitu peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang mengenai makna beriman kepada malaikat dan sifat tugas malaikat dan makhluk gaib lainnya, dan itu dilaksanakan selama 10 menit. Selanjutnya itu peserta didik menganalisis dan menginterpretasikan data yang sudah ada, itu dilaksanakan selama 10 menit. Kemudian guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pelajaran, maka di situ guru akan melihat bagaimana pemahaman atau bagaimana analisis peserta didik mengenai pembelajaran yang sedang dibahas. Itu dilaksanakan selama 10 menit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan materi dari hasil diskusi. Maka setelah adanya diskusi yang berlangsung, itu guru memberikan penguatan atau memberikan kesimpulan gitu agar peserta didik dapat memahami secara jelas gitu mengenai materi yang diajarkan. Itu digunakan waktu selama 5 menit. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu penutup, yang mana peserta didik memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk materi yang akan dibahas minggu depan ataupun yang setelah dibahas. Kemudian guru dan siswa menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Yang hal itu dilaksanakan selama waktu 5 menit. Selanjutnya yaitu lampiran, yang mana di lampiran tersebut itu terdapat asesmen awal. Contoh dari asesmen awal ini yang mana asesmen ini digunakan atau dimulai untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yang mana asesmen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar akidah Islam. Nah, contoh dari instrumen yang dapat kita gunakan dalam asesmen awal itu seperti apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu mengenai tugas ataupun sifat dari malaikat? Nah, ataupun kita juga bisa bertanya apakah anak-anak ibu di sini sudah tahu apa hikmah gitu dari kita belajar mengenai malaikat dan sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat serta makhluk lainnya. Selanjutnya itu ada juga asesmen formatif, yang mana asesmen ini digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi dalam hal tersebut itu digunakan saat peserta didik melakukan diskusi ataupun presentasi. Nah, selanjutnya yaitu
asesmen sumatif, yang mana asesmen ini digunakan atau diperoleh dari hasil lembar kerja peserta didik dari LKPD yang telah dibagikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang mana di situ nanti ada tuh lembar kerja peserta didik yang nantinya akan dibagikan gitu kepada peserta didik untuk melihat asesmen sumatifnya. Kemudian selanjutnya itu mengenai pengayaan atau remedial, yang mana pengayaan ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi iman kepada malaikat dan selain malaikat, yang mana hal tersebut itu peserta didik diberi kesempatan untuk memahami materi pada bab berikutnya. Selanjutnya yaitu remedial. Nah, remedial ini digunakan untuk mencapai kompetensi dasar sehingga peserta didik dapat tuntas dalam pembelajaran. Kemudian yaitu guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas tadi atau yang nantinya akan melaksanakan remedial. Kemudian terakhir itu memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang atau melakukan bimbingan perorangan maupun melakukan belajar kelompok kepada peserta didik yang nantinya akan melaksanakan remedial. Kemudian yaitu refleksi guru, yang mana refleksi guru ini guru akan memberikan pertanyaan yang biasa digunakan oleh guru dalam merefleksi pembelajaran di kelas. Contohnya seperti, apakah semuanya sudah aktif di sini anak-anak ibu? Kemudian kira-kira apa sih materi atau subbab yang anak-anak ibu tidak ketahui? Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh dari pertanyaan refleksi guru. Nah, kemudian yaitu refleksi peserta didik, yang mana refleksi ini bisa seperti memberikan pertanyaan ataupun LKPD untuk peserta didik. Selanjutnya itu sumber bacaan, yang mana sumber bacaan ini adalah materi dari pembelajaran kita tadi, yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan, yang mana dalam materi tersebut itu ada mempelajari atau menyampaikan materi mengenai pengertian iman kepada malaikat Allah, kemudian dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan, yang mana dalil tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 30, ada juga dalam surat Al-A'raf ayat 27, dan terdapat juga dalil tentang iblis dan setan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian juga menyampaikan mengenai tugas dan sifat-sifat dari malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Kemudian guru juga akan menyampaikan materi mengenai nama-nama dan tugas-tugas malaikat serta sifat-sifat dari malaikat. Dan selanjutnya itu hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Nah, itulah bentuk dari runtutan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, kemudian terdapat juga glosarium, yang mana terdapat glosarium mengenai iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan. Kemudian kedua yaitu malaikat, yang mana makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah tiada henti. Kemudian terakhir itu makhluk gaib selain malaikat, yang mana makhluk itu adalah makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau indera manusia seperti yang sebangsa dengan malaikat, jin, setan ataupun iblis. Dan terakhir itu kepustakaan, yang mana kepustakaan ini adalah sumber dari materi yang akan dilingkup oleh guru, yang mana di sini saya menggunakan buku teks akidah akhlak MTS kelas 7. Kemudian ada juga menggunakan aplikasi Al-Maktabah Al-Asyamilah, kemudian menggunakan aplikasi Al-Quran Indonesia, dan terakhir itu menggunakan buku akidah akhlak tahun 2014 mengenai akidah akhlak kelas 7 yang mana dikeluarkan oleh Kemenak Republik Indonesia. Nah, jadi sekianlah review dari modul pembelajaran akidah akhlak MTS kelas 7 genap dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfunisa Farhana dengan NIM 2114010041 kelas PAID. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview modul ajar pembelajaran akidah akhlak di sekolah atau di madrasah. Nah, yang pertama yaitu terdapat cover
mengenai modul ajar pembelajaran akidah akhlak di sekolah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, di dalamnya terdapat disusun oleh Alvin Farhana, kemudian dosen pengampu yaitu Dr. Naila Hayati SPDI MA. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada bagian informasi umum. Yang mana dalam informasi umum ini, yang pertama itu ada identitas modul. Identitas modul ini terdapat nama penyusun yaitu Lufthansa Farhana, kemudian instansi yaitu MTSN 3 Pasaman Barat, satuan pelajaran 2023-2024, kemudian satuan pendidikan yaitu Madrasah Sanawiyah, kemudian elemennya yaitu akidah akhlak dan kelasnya kelas 7 genap. Kemudian alokasi waktu 2 JP dikali 40 menit dan target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Nah, selanjutnya dari informasi umum tersebut ada pula model pembelajaran yang mana di sini saya menggunakan discovery learning. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dengan model pembelajaran discovery learning ini itu dapat memecahkan masalah yang mana siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mandiri dalam mencari ataupun menemukan materi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran yang mana di sini dalam modul K ini saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan latihan. Nah, selanjutnya yaitu ada profil pelajar Pancasila yang mana itu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, gotong royong dan bernalar mandiri dan kritis. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang mana di sini saya menggunakan media seperti laptop, LCD, proyektor, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kertas dan spidol, serta sumber belajarnya itu menggunakan buku Akidah Akhlak MTSN kelas 7. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti ini ada capaian pembelajaran. Yang mana capaian pembelajarannya itu memiliki perilaku beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, setan dalam fenomena kehidupan. Nah, kemudian yaitu tujuan pembelajarannya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang mana terdapat 4 kriteria ketercapaian target pembelajaran, yaitu yang pertama mencermati dan mengamati pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Kemudian mendiskusikan pengertian tugas-tugas, sifat-sifat dan hikmah kepada malaikat dan makhluk-makhluk selain malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesimpulan mengenai pengertian tugas-tugas, sifat-sifat malaikat, hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang terakhir yaitu menyajikan hasil diskusi berupa presentasi tentang pengertian, tugas-tugas dan sifat-sifat malaikat serta hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain dari malaikat. Nah, selanjutnya dalam kompetensi inti ada pemahaman bermakna, yang mana peserta didik mampu memahami dengan mempelajari iman kepada malaikat dan sifat-sifat tugas-tugas malaikat serta makhluk gaib lainnya, yang mana hal ini dapat memperkuat iman seorang muslim. Selanjutnya itu pertanyaan pemetik, seperti ada 3 contoh. Di sini saya buat 3 contoh. Yang pertama contoh seperti mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua itu apa saja sih tugas-tugas dari malaikat dan implementasi dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu apa hubungannya tugas-tugas malaikat dengan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran, yang dimana sini saya menjadi guru itu menyiapkan media pembelajarannya, kemudian saya pun menyiapkan video pembelajaran yang akan saya tayangkan kepada peserta didik, kemudian menyusun LKPD, dan yang terakhir yaitu menyiapkan instrumen asesmen yang nantinya akan saya gunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu asesmen, yang mana asesmen ini yang pertama ada asesmen awal, yang mana itu adalah proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak dalam mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif, yang mana asesmen ini adalah digunakan untuk menilai
proses pembelajaran yang sedang berlangsung, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi peserta didik dan itu dapat memperbaiki proses belajar peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif, yang mana asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, contoh dari asesmen ini seperti penilaian sikap, penilaian sikap ini seperti observasi, kemudian penilaian pengetahuan seperti tes tulis. Selanjutnya yaitu penilaian psikomotor, yang mana contoh dari penilaian psikomotor ini seperti membuat media pembelajaran yang sederhana. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran pada pertemuan satu ini yang pertama yaitu kegiatan pelajaran. Yang pertama itu pendahuluan, yang mana guru itu membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama tadarus Al-Quran secara bergantian. Nah, kemudian guru melakukan pengambilan absen terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu guru memberikan motivasi atau mengajukan pertanyaan dan berkaitan dengan materi pembelajaran, yang mana tersebut dapat menyampaikan cakupan materi serta tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan pada proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, dalam hal tersebut itu kita menggunakan alokasi waktu selama 10 menit. Selanjutnya yaitu inti. Nah, dalam bagian inti ini ada beberapa runtutan. Yang pertama yaitu guru melakukan pembelajaran dengan mendiferensi proses di mana peserta didik itu diberikan kebebasan untuk mengelola informasi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan. Itu digunakan waktu selama 10 menit. Kemudian peserta didik mengkomunikasikan hasil analisis kelompoknya dengan kelompok lain. Itu digunakan selama 20 menit. Selanjutnya yaitu peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang mengenai makna beriman kepada malaikat dan sifat tugas malaikat dan makhluk gaib lainnya, dan itu dilaksanakan selama 10 menit. Selanjutnya itu peserta didik menganalisis dan menginterpretasikan data yang sudah ada. Itu dilaksanakan selama 10 menit. Kemudian guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pelajaran. Maka di situ guru akan melihat bagaimana pemahaman atau bagaimana analisis peserta didik mengenai pembelajaran yang sedang dibahas. Itu dilaksanakan selama 10 menit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan materi dari hasil diskusi. Maka setelah adanya diskusi yang berlangsung, itu guru memberikan penguatan atau memberikan kesimpulan gitu agar peserta didik dapat memahami secara jelas gitu mengenai materi yang diajarkan. Itu digunakan waktu selama 5 menit. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu penutup, yang mana peserta didik memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk materi yang akan dibahas minggu depan ataupun yang setelah dibahas. Kemudian guru dan siswa menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Yang hal itu dilaksanakan selama waktu 5 menit. Selanjutnya yaitu lampiran, yang mana di lampiran tersebut itu terdapat asesmen awal. Contoh dari asesmen awal ini yang mana asesmen ini digunakan atau dimulai untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yang mana asesmen ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar akidah Islam. Nah, contoh dari instrumen yang dapat kita gunakan dalam asesmen awal itu seperti apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu mengenai tugas ataupun sifat dari malaikat? Nah, ataupun kita juga bisa bertanya apakah anak-anak ibu di sini sudah tahu apa hikmah gitu dari kita belajar mengenai malaikat dan sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat serta makhluk lainnya. Selanjutnya itu ada juga asesmen formatif, yang mana asesmen ini digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi dalam hal tersebut itu digunakan saat peserta didik melakukan diskusi ataupun presentasi. Nah, selanjutnya yaitu asesmen sumatif, yang mana asesmen ini digunakan atau diperoleh dari hasil lembar kerja peserta didik dari LKPD yang telah dibagikan oleh guru kepada peserta didik.
Nah, yang mana di situ nanti ada tuh lembar kerja peserta didik yang nantinya akan dibagikan gitu kepada peserta didik untuk melihat asesmen sumatifnya. Kemudian selanjutnya itu mengenai pengayaan atau remedial, yang mana pengayaan ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi iman kepada malaikat dan selain malaikat, yang mana hal tersebut itu peserta didik diberi kesempatan untuk memahami materi pada bab berikutnya. Selanjutnya yaitu remedial. Nah, remedial ini digunakan untuk mencapai kompetensi dasar sehingga peserta didik dapat tuntas dalam pembelajaran. Kemudian yaitu guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas tadi atau yang nantinya akan melaksanakan remedial. Kemudian terakhir itu memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang atau melakukan bimbingan perorangan maupun melakukan belajar kelompok kepada peserta didik yang nantinya akan melaksanakan remedial. Kemudian yaitu refleksi guru, yang mana refleksi guru ini guru akan memberikan pertanyaan yang biasa digunakan oleh guru dalam merefleksi pembelajaran di kelas. Contohnya seperti, apakah semuanya sudah aktif di sini anak-anak ibu? Kemudian kira-kira apa sih materi atau subbab yang anak-anak ibu tidak ketahui? Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh dari pertanyaan refleksi guru. Nah, kemudian yaitu refleksi peserta didik, yang mana refleksi ini bisa seperti memberikan pertanyaan ataupun LKPD untuk peserta didik. Selanjutnya itu sumber bacaan, yang mana sumber bacaan ini adalah materi dari pembelajaran kita tadi, yaitu mengenai pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan, yang mana dalam materi tersebut itu ada mempelajari atau menyampaikan materi mengenai pengertian iman kepada malaikat Allah, kemudian dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan, yang mana dalil tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 30, ada juga dalam surat Al-A'raf ayat 27, dan terdapat juga dalil tentang iblis dan setan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian juga menyampaikan mengenai tugas dan sifat-sifat dari malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Kemudian guru juga akan menyampaikan materi mengenai nama-nama dan tugas-tugas malaikat serta sifat-sifat dari malaikat. Dan selanjutnya itu hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Nah, itulah bentuk dari runtutan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, kemudian terdapat juga glosarium, yang mana terdapat glosarium mengenai iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan. Kemudian kedua yaitu malaikat, yang mana makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah tiada henti. Kemudian terakhir itu makhluk gaib selain malaikat, yang mana makhluk itu adalah makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau indera manusia seperti yang sebangsa dengan malaikat, jin, setan, ataupun iblis. Dan terakhir yaitu kepustakaan, yang mana kepustakaan ini adalah sumber dari materi yang akan dilingkup oleh guru, yang mana di sini saya menggunakan buku teks akidah akhlak MTS kelas 7. Kemudian ada juga menggunakan aplikasi Al-Maktabah Al-Asyamilah, kemudian menggunakan aplikasi Al-Quran Indonesia, dan terakhir itu menggunakan buku akidah akhlak tahun 2014 mengenai akidah akhlak kelas 7 yang mana dikeluarkan oleh Kemenak Republik Indonesia. Nah, jadi sekianlah review dari modul pembelajaran akidah akhlak MTS kelas 7 genap dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.